Sementara itu, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan telah menyelesaikan penyaluran dana kreativitas bagi seketruna Yowana di seluruh wilayahnya. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kreativitas 581 seketruna dan Yowana dalam menyambut Hari Raya Nyepi, khususnya dalam pembuatan ogoh-ogoh. Kepala Dinas Kebudayaan Badung IGD Eka Sudarwita mengkonfirmasi bahwa seluruh dana telah disalurkan kepada penerima. Ia menegaskan bahwa dalam proses pembuatan okoh-okoh, bahan yang digunakan haruslah alami dan ramah lingkungan. Selain itu, tema yang diangkat dalam pembuatan okoh-okoh harus berupa personifikasi dewa-dewi, raksasa atau kala. Saat malam pengerupukan, pawai okoh-okoh harus terkoordinasi dengan baik di bawah pengawasan Bandesa Adat, Perbekal atau lurah setempat. Hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati acara secara tertib dan aman. Untuk lomba okoh-okoh, tahun 2025 sebanyak 594 karya okoh-okoh akan dinilai secara berjenjang. Dari jumlah tersebut, 21 karya terbaik akan dipilih untuk mengikuti pawai di areal pusat pemerintahan Puspem Badung. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya menilai proses pembuatan okoh-okoh. Tahun ini akan ada lomba khusus bagi 21 okoh-okoh terbaik dalam Festival Okoh-okoh Kabupaten Badung. Pawai ogoh-ogoh di Puspem Badung direncanakan berlangsung selama 2 hari pada 21 sampai 22 Maret 2025. Lokasi utama yang dipertimbangkan adalah area depan Balai Budaya Girinata Mandala. Namun Sudarwita menyebutkan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan alternatif lain seperti Pantai Kuta. Setelah pawai di Puspem Badung, masing-masing desa adat akan mengadakan pawai ogoh-ogoh di wilayahnya sendiri saat malam pengerupukan, sehingga tradisi ini tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Badung. Parwato Bali Pos melaporkan.